Baik, teman-teman, di 8.2 ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya rangkaian orde 2 itu. Di 8.1 sudah saya kasih cerita sedikit bahwa orde 2 itu berasal dari persamaan diferensial pangkat 2 ya, yang dihasilkan dari suatu rangkaian RLC nanti. Nah, di sini sudah saya coba buat cerita singkat ya tentang apa sih rangkaian orde 2, biar teman-teman dapat gambaran dulu. Jadi pertama ya, yang ini pada saat kita bekerja pada rangkaian orde 1, itu kita bekerjanya menggunakan rangkaian R dengan C atau R dengan L aja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, komponen C dan komponen L itu adalah komponen yang dapat menyimpan energi. Kalau masih ingat di induktor itu energi disimpan dalam bentuk medan magnet ya, medan magnet. Kemudian kalau di kapasitor itu disimpan dalam bentuk medan listrik. Nah, sementara si komponen R itu bukan komponen yang menyimpan energi, justru resistor adalah komponen yang mendisipasi daya. Artinya dia mengkonversi energi listrik menjadi bentuk yang lain. Contohnya misalkan lampu ya, R-nya adalah lampu, hambatannya adalah lampu. Jadi lampu ini dia mengkonversikan energi listrik menjadi energi panas atau energi cahaya. Oke. Nah, pada topik pada topik ini kita akan menggunakan minimal dua komponen penyimpan energi sekaligus. Jadi bisa C sama C atau C sama L. Nanti dua komponen ini digabungkan sama R ya. Nah, lalu efeknya apa? Jadi nanti kita akan lihat bagaimana respon dari rangkaian tersebut. Ya, respon ini kita lihat ada dua respon ya. Sama kayak manusia, misalkan kalian punya teman gitu, terus kalian kasih uang 1 juta nih tiba-tiba free gratis sama dia. Nah kan kita bisa lihat respon apanya nih yang mau kita lihat, apakah wajahnya, apakah gerak-geriknya. Nah jadi kita butuh ada besaran yang kita lihat sebagai eh, indikator dari respon tersebut. Nah kalau di rangkaian listrik itu ada dua, yaitu arus dan tegangan. Jadi kita ingin melihat bagaimana perilaku arus atau tegangan dari rangkaian yang tadi, rangkaian orde 2. Nah, perilaku arus dan tegangan ini itu dapat dimodelkan. Ya, dimodelkan artinya kita membuat suatu bentuk ya yang menyerupai aslinya. Nah, kita sebut model. Nah, modelnya ini dinyatakan dalam persamaan diferensial orde 2 atau bahasa Jawanya itu second order circuit. Nah, rangkaian ini umumnya terdiri dari komponen lengkap RLC gitu ya. Jadi sebenarnya rangkaian orde 2 itu rangkaian RLC di sini. Oke teman-teman, itu tadi cerita singkat. Nah, sekarang saya akan coba gambarkan ya. Jadi contoh rangkaian orde 2 ya. Orde 2, jadi bisa dia seri, jadi ada R, kemudian ada L, induktor ya, kemudian ada C. Nah, bisa seperti ini. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, itu dia paralel ya, jadi R, kemudian L gitu ya, kemudian ada C-nya di sini. Ini dia paralel ya. Nah, misalkan di sini kita pasangkan dengan suatu sumber tegangan. Ini harusnya ada sumber tegangan di sini ya, plus minus. Ini juga sama, plus minus R, L, C. Oke, saya terus juga ya. Nah, kemudian bisa juga rangkaiannya bentuknya itu agak kombinasi. Jadi misalkan di sini ada sumber tegangannya, kemudian di sini ada R, kemudian di sini ada induktornya ya L, kemudian di sini ada R lagi, begini, kemudian di sini ada L lagi. Nah, teman-teman lihat di sini kita pakai dua induktor ya sebagai komponen untuk menyimpan energi. Nah, ini adalah resistornya. Ini V, kemudian bisa juga bentuknya
kita pakai 2C ya. Jadi ini misalkan plus minus, ini ada R, kemudian ini ada kapasitor di sini, kemudian dia nyambung sama resistor, nyambung lagi sama kapasitor. Ini C, R, V. Oke. Gitu ya teman-teman. Dari bentuk-bentuk seperti ini masih bentuk gambar umum aja ya, gambaran umum. Gambaran umum ya. Gambaran umum, bentuknya bisa macam-macam tergantung. Yang penting syarat minimalnya adalah dia punya 2 komponen untuk menyimpan energi. Gitu ya. Nah, rangkaian order 2 ini tadi akan menghasilkan suatu persamaan diferensial gini ya. Ini akan menghasilkan persamaan diferensial order 2 gitu. Nah, buat anak-anak elektro atau anak-anak fisika ini harus sangat familiar sekali dengan persamaan order 2 ya. Ini bisa dalam bentuk misalkan begini, D2I dt kuadrat tambah R per L kali dengan DI dt tambah dengan I per LC sama dengan 0. Nanti dari persamaan ini teman-teman kita harus cari solusinya ya. Cari solusinya. Nah, proses dari persamaan diferensial, jadi kalau digambarkan ya, jadi kita punya kasus rangkaian. Nah, setelah kita punya kasus rangkaian ini kita buat modelnya ya, model matematikanya, yaitu adalah persamaan diferensial order 2. Kemudian dari model matematika kita cari solusinya. Nah, proses dari model matematika ke cari solusi ini, itu kita butuh teknik nih. Teknik. Nah, kalian kan anak teknik nih. Ini kita butuh teknik matematika nih. Ya. Jadi kuliah-kuliah kalkulus jangan dilupain begitu aja ya. Ini soalnya sangat diperlukan sekali di sini. Oke, konsepnya begitu ya. Saya ulangi. Jadi rangkaian, kalian harus bisa membuat rangkaian ini ke dalam model matematika, kemudian dari model matematika kita cari solusinya. Step inilah yang kita lihat. Nah, kalau kita dapat solusinya, maka kita bisa lihat bagaimana perilaku rangkaian listrik. Oke, begitu ya teman-teman. Lalu teman-teman, apa yang akan kita pelajari di sini ya? Yang akan dipelajari sebenarnya ini cuma ada 3 hal gitu. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana ya menentukan kondisi awal dan akhir dari suatu rangkaian ya, dari rangkaian. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga bagaimana menganalisa rangkaian RLC, seri, dan paralel. Ini kita analisa, kita belajar. Kemudian yang ketiga, kita belajar ya di sini ya, belajar mengevaluasi rangkaian op-amp. Oke, jadi sebenarnya cuma 3 ini, walaupun tadi di awal mind map-nya ada 9 ya. Nah, menganalisa rangkaian RLC secara paralel, ini ada 2 kondisi nih ya. Yang pertama, atau yang bagian A adalah kondisi awal. Kondisi awalnya adalah energi tersimpan di komponen gitu ya, baik itu L atau kapasitor gitu kan. Yang bagian B-nya ini dengan kondisi ada step respon. Bukan step respon, maksudnya step function ya, step function. Function dari luar. Ini biasanya berupa sumber tegangan begini, baterai. Oke, teman-teman, itu adalah
overview ya atau cerita singkat dari apa sih rangkaian Orde 2 yang akan kita pelajari. Semoga bisa membantu dalam memahami kuliah ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.